Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bang Uyi dalam Uyi Phonics. Oke teman-teman, kali ini di hadapan kita batang tanaman anggur dan beberapa pupuk yang akan saya perkenalkan. Oke, saya beri judul dan tema kali ini yakni melakukan pemupukan pada fase generatif. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu tentang fase generatif, namun ada juga yang belum tahu. Silakan menonton di video-video saya yang sebelumnya tentang pengertian apa itu fase vegetatif dan fase generatif. Saya ulangi bahwa fase generatif ini adalah fase susulan, di mana fase pembuahan mulai dari fase pembesaran perangsangan terhadap pembesaran buah sampai pada fase pembuahan dan fase akhir. Itu namanya fase generatif. Sedangkan fase vegetatif itu adalah fase awal daripada kita melakukan pemeliharaan terhadap tanaman. Nah, kondisi daripada tanaman anggur yang saya sampel ini adalah ada sebagian yang sudah berbuah, ada yang harus dirangsang buahnya. Sehingga saya menerapkan fase kedua ini yang namanya fase susulan ini yang disebut dengan fase generatif. Itu maksudnya seperti itu. Ketika kita sudah menetapkan fase sesuai dengan fase tanaman, maka kita harus juga memilih komposisi dan pemupukan yang sesuai, teman-teman. Karena kala dari fase awal sampai fase panen terakhir kita menerapkan pemupukan yang sama, tidak. Kita harus menerapkan pemupukan yang berbeda. Namun ada satu catatan sebelum video-video saya sebelumnya, bahwa pemupukan itu harus dilakukan secara berimbang. Artinya pupuk organik yang diberikan juga harus diberikan juga dengan pupuk yang non organik. Pupuk organik itu dia akan membantu di dalam fase unsur hara tanaman, dan pupuk non organik itu mempertahankan unsur biologis tanaman. Itu maksudnya seperti itu. Oke. Sekarang ini dulu saya menerapkan video-video yang memakai pupuk organik. Sekarang ini saya akan menggabungkan antara pupuk organik ini dengan pupuk kimiawi, tetapi dengan takaran yang seimbang. Gitu loh. Oke. Nah, fase ini disebut juga dengan fase pembuahan. Untuk perangsangan buah. Oke. Nah, di dalam fase ini dia sangat memerlukan yang namanya unsur hara yang berhubungan dengan natrium, kemudian kalsium, kalium, fosfat. Itu dia sangat membutuhkan unsur-unsur seperti itu. Sehingga kita juga harus menerapkan pemupukan yang cenderung ke arah kebutuhan tanaman. Nah, di hadapan kita ini teman-teman, ada beberapa jenis pupuk yang akan saya masukkan ke dalam fase ini. Yang pertama yang paling penting ini adalah pupuk organik kotoran ayam, kotoran sapi, sekam, dan lain-lain, gitu, teman-teman. Karena di dalam kotoran itu dia sudah memiliki kandungan natrium, ya, kandungan yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nah, sebenarnya pupuk yang paling pas ini sebenarnya pupuk kambing, kotoran kambing, karena dibanding dengan kotoran ayam, kotoran kambing ini lebih pantas dan lebih baik untuk dijadikan pupuk karena dia mengandung tingkat keasaman yang lebih rendah daripada kotoran ayam. Kemudian ketika kotoran ayam dicampur dengan tanah, dia akan lebih kuat dan cair dan panas. Lebih bagus lagi kotoran kelelawar yang kita sering sebut dengan pupuk guano. Hanya harganya mahal, ya, ketersediaannya juga agak jarang, ya. Mungkin teman-teman bisa cari di online pupuk guano, pupuk kelelawar. Sehingga saya hanya mengandalkan pupuk kotoran sapi. Alangkah sangat bagus kalau kompos. Nah, itu silakan. Itu kebutuhan yang pertama, ya, pupuk. Kemudian yang kedua ini adalah KNO3 atau sering kita sebut dengan pupuk kalium nitrat. Pupuk kalium nitrat ini dia terdiri atas dua unsur kalium dan unsur nitratnya. Dia berfungsi untuk apa, teman-teman? Keunggulannya ini adalah mempercepat mempercepat pembungaan dan pembuahan. Nah, ini keunggulan yang keempat ini. Kemudian meningkatkan mutu kualitas bobot buah. Bisa juga digunakan sebagai pupuk daun. Poin keempat ke lima ini yang menjadi standar nilai ukur komposisi kita untuk bisa kita pakai sebagai pupuk untuk pembesaran dan perangsangan buah. Khususnya pupuk perangsang buah, bukan untuk pembesaran tapi perangsangan buah. Oke, bentuknya kristal, ya.
Ini yang saya beli yang tersedia di pasaran ya teman-teman. Ini komposisinya 2 kilo. Kemudian yang ketiga adalah MKP, monokalium fosfat. Dia bentuknya kristal teman-teman. Dia bisa digunakan untuk padi, sayur, buah-buahan, dan tanaman-tanaman perkebunan. Nah ini teman-teman, unsur haranya ini 52% P2O5 fosfatnya, dan kaliumnya ini 34%. Fosfat dan kalium tadi nitrat atau natrium di pada pupuk kompos. Kemudian kaliumnya ada pada KMO3, dan tambahan fosfatnya ada pada MKP. Karena fosfatnya tinggi ya, 52%. Jadi dia ini semua kebutuhan tanaman sampai padi, palawija, perkebunan, tanaman di greenhouse sampai pada tanaman hidroponik bisa cocok. Hidroponik juga bisa selain pupuk cair ya, nutrisi cair yang biasa digunakan. Kemudian keunggulannya dia mudah dilarut dalam air. Kemudian dia bisa merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan, dan juga dia bisa mencegah untuk keruntukan bunga dan daun. Bisa mencegah keruntukan bunga dan daun selain merangsang pembuahan. Begitu teman-teman. Oke, itu sementara itu. Kemudian ada satu lagi teman-teman yang sebenarnya harus ada dan wajib untuk setiap proses pemupukan, baik pemupukan dasar maupun pemupukan susulan, mulai vegetatif generatif, yakni kapur dolomit, pupuk dolomit. Hanya kebetulan karena dolomit saya cari di toko mungkin tidak ada, jadi terpaksa saya harus menunggu stok order dolomit. Jadi saya hanya bisa menggambarkan ini teman-teman buat kita semua. Tapi yang paling penting juga ini salah satunya adalah dolomit. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak bisa memperkenalkan dolomit, silakan teman-teman. Jadi tambah satu pupuk lagi ya, ada 1, 2, 3, 4 yang pada fase pembesaran buah ini dengan dolomit itu. Oke, pengenalan awalnya gitu. Selanjutnya ada alat dan bahan yang kita butuhkan. Bahannya tadi adalah pupuk dan air biasa ya, jangan air yang mengandung kapurit. Sebaiknya menggunakan air sumur atau air biasa ya, tidak banyak mengandung kapurit. Kemudian sendok, kemudian gelas ukur, dan tentu saja sendok kecil untuk takaran pupuk. Oke, kita langsung saja pada pemupukan, pada komposisi dan pencampuran. Yang pertama adalah pupuk kompos. Oke, kita siapkan tanah, kemudian kita ambil, perbandingan 1:1 ya, 1:1. Kebetulan ini saya sudah mencampur terlebih dahulu, saya hanya tinggal menambah pupuknya 1:1. Oke, sudah. Kemudian kita gemburkan terlebih dahulu tanahnya. Lantas kita masukkan pupuknya seperti ini ya teman-teman. Sebanyak kebutuhan media yang ada di tanaman. Yang kedua adalah KMO3, kalium nitrat. Karena bentuknya kristal, maka dia harus dicampur dengan air. Oke. Untuk kebutuhannya adalah 4-7 kg per hektar. 4-7 kg per hektar. Ini kan atau 5 gram per liter air ya, 5 gram per liter air. Oke, sebagai takaran umumnya saya tambahkan 2-3 sendok saja per liter air ya. Pertama-tama saya siapkan dulu airnya 1 liter, takarannya 1 liter ya, ini 700 saya tambahkan 300 ya, saya tambahkan 300 ya, sudah. Kemudian kita buka, tidak perlu banyak-banyak teman-teman, karena dia harus dilakukan penjarang, namanya pupuk kimia ya, harus diukur ya batasan pemakaiannya. Oke ya, bentuknya kristal seperti ini, dia cepat dia larut dalam air. Saya tambahkan untuk urutan awal 2 sendok saja ya, itu sudah cukup banyak teman-teman kalau 2 sendok.
dia tuh 5 gram. Kalau khusus untuk daun itu 5 gram per 1 liter air, jadi tidak perlu banyak-banyak. Ini 2 sendok. Oke, kemudian kita aduk sampai rata. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam perakaran tanaman. Ini saya contohkan untuk kapasitas 1 liter ya. Tergantung teman-teman kebutuhannya, mau 2 liter, 3 liter, terserah. Tergantung kebutuhan yang ada dalam tanamannya teman-teman. Saya hanya mencontohkan untuk 1 liter air saja. Jadi itu pun sudah cukup banyak ya tadi. Kemudian harus diketahui bahwa masa edarnya ini dia hanya bisa bertahan cukup panjang, kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Jadi sebaiknya semakin cepat habis ya semakin bagus. Kalau untuk 1 hektar kan bagus ini. Oke. Selanjutnya yang ketiga, yakni NKP. Dia ini 5-20 gram per liter air. Atau kalau untuk tanaman berbeda ya, ada kentang, semangka, melon, cabai, tomat. Kalau untuk kentang 5-40 gram per liter air. Kalau cabai, tomat yang biasa teman-teman pakai 5-20 gram. Kalau untuk anggur ini saya pakai 5-20 gram atau 1-2 sendok makan dalam 10 liter air. Oke, sesuaikan dengan umur tanaman. Biasanya tanaman yang dipakai itu di atas, kalau untuk anggur itu 42 hari setelah tanam. Kalau untuk cabai 21 hari setelah tanam. 2-4 sendok makan atau 1-2 sendok makan dalam 10 liter air. Jadi cukup, kalau saya contohkan 1 liter ini sebenarnya setengah sendok saja. Setengah sendok cukup. Ya. 10 liter ya. Kalau 5 liter berarti 2 sendok. 1 sendok 5 liter. Setengah sendok. Ya. Saya ambilkan airnya dulu 1 liter. Ini untuk contoh ya. Airnya 1 liter. Buka. Kalium fosfat ya. Ingat teman-teman, ini pupuk untuk perangsang buah. Ada juga sebenarnya pupuk untuk pembesaran buah. Beda-beda ya. Bentuknya juga kristal. Ini yang ada di toko ya teman-teman ya. Seperti ini bentuknya, kristal juga sama. Saya kurangi jadi setengah sendok. Kebetulan sendok kecil saya pakai seperti ini. Ini sudah cukup banyak ya. Saya tambahkan pada 1 liter air. Kemudian kita kocok. Jadi tadi pupuk tadi sebenarnya jangan dicampur, karena dia punya daya kerja masing-masing. Sebaiknya dipisah. Dicampur sampai larut ya. Sampai benar-benar larut. Dia cepat kok dia larut dalam air. Pokoknya yang berbentuk kristal itu cepat larut dalam air. Rasa sudah cukup, kemudian kita siram di sekitar perakaran tanaman. Sekali lagi, disesuaikan dengan kebutuhan tanamannya teman-teman. Ya, ini untuk membantu, sekali lagi membantu untuk perakaran juga bisa. Dia membantu perakaran dia ini. Hidroponik paling bagus ini, hidroponik. Membantu mencegah keruntukan dan pembungaan, keruntukan daun dan pembungaan ya. Karena dia sudah mengandung kalium dan fosfat. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekali lagi, kita kurang 1 pupuk, yakni pupuk kapur dolomit. Teman-teman silahkan tambahkan kapur dolomit lagi di media ini, baru kita genap mendapatkan unsur yang diperlukan pada fase generatif atau fase perangsangan buah. Itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bye.